Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas akuntansi C. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan mengenai bab 2, yaitu identitas nasional. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fauzia Ilma Mustika, NPM 203403110. Perkenalkan, nama saya Rina Rahmawati dengan NPM 203403094. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Afifah, NPM 203403114. Nama saya Rida Rizkia, NPM 203403098. Saya Mulyani Putri, NPM 203403150. Saya akan memaparkan mengenai pengertian identitas nasional. Identitas nasional berasal dari dua kata, yang pertama yaitu identitas dan yang kedua yaitu nasional. Identitas memiliki arti yaitu sebuah tanda atau jati diri atau karakteristik yang dapat membedakan dengan yang lain, sedangkan nasional yaitu suatu kelompok yang terbentuk atas dasar kesamaan, baik itu kesamaan agama, budaya, cita-cita, dan tujuan. Jadi, identitas nasional merupakan sebuah tanda khusus atau jati diri yang dimiliki oleh sebuah negara, dan jati diri tersebut dapat menjadi pembeda dengan negara lainnya. Sedangkan identitas nasional Indonesia yaitu berdasar dari Pancasila dan rasionalisasinya diwujudkan melalui kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi bagian B, yaitu unsur-unsur identitas nasional. Menurut Ventos, sebagaimana dikutip oleh Suryo, di mana konsepsi mengenai lahirnya identitas nasional suatu negara merupakan hasil interaksi dari 4 faktor penting, yaitu yang pertama faktor primer. Faktor primer ini merupakan pembentuk identitas nasional, yaitu etnisitas, teritorial, bangsa, agama, dan lainnya. Bagi bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam etnis, suku bangsa, budaya, wilayah, serta berbagai bahasa daerah, meskipun berbeda-beda, itu merupakan satu kesatuan dari bangsa Indonesia. Yang kedua adalah faktor pendorong. Faktor pendorong ini merupakan pembentuk identitas nasional yang dipengaruhi oleh potensi dan prestasi suatu bangsa dalam upaya membangun bangsa. Contohnya itu seperti perkembangan informasi dan teknologi. Yang ketiga adalah faktor penarik. Faktor penarik ini ada berbagai macam faktor, yaitu penggunaan tata bahasa, yaitu bahasa Indonesia yang merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia. Selanjutnya, tumbuhnya birokrasi dan pemantapan sistem pembelajaran nasional. Yang keempat, terakhir, yaitu faktor reaktif, di mana kehidupan di dunia ini hampir segala sesuatu itu memiliki parlementer. Begitu pula dengan identitas nasional, di mana faktor reaktif dalam identitas nasional ini antara lain yaitu seperti dominasi, penindasan, dan pencarian identitas. Selanjutnya, unsur-unsur pembentuk identitas nasional menurut Rahayu. Nah, ada 5. Yang pertama adalah suku bangsa. Suku bangsa merupakan suatu golongan identitas yang mempersatukan semua anggotanya. Yang kedua adalah agama. Nah, agama di Indonesia itu diakui ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan yang ketiga adalah bahasa. Bahasa di mana bahasa itu merupakan sarana untuk meneruskan budaya dari generasi ke generasi. Yang keempat adalah budaya nasional. Budaya nasional ini merupakan tindakan dan gagasan manusia yang berisi nilai pedoman hidup. Dan yang terakhir adalah wilayah Nusantara, di mana wilayah Nusantara di Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang terbentang di garis khatulistiwa. Fungsi identitas nasional. Identitas nasional menurut Swedarsono Erwin itu mempunyai beberapa fungsi.
di situ ada 3 fungsi. Nah, untuk yang pertama itu sebagai penanda eksistensi suatu bangsa. Lalu yang kedua sebagai cerminan kondisi suatu bangsa, yaitu kematangan jiwa, daya juang, dan juga kekuatan bangsa. Lalu untuk yang ketiga sebagai pembeda dengan bangsa lain di dunia. Nah, identitas nasional itu tidak terbentuk secara otomatis, tetapi dibangun secara sadar dan sengaja berdasarkan jati diri bangsa. Lalu kehidupan suatu bangsa itu tidak terlepas dari segala bentuk interaksi, termasuk interaksi dengan bangsa lain melalui berbagai identitas yang berbeda-beda. Jadi interaksi tersebut dapat terjalin secara langsung maupun tidak langsung. Nah, suatu bangsa itu hendaknya mempertahankan identitas nasionalnya sebagai tiang penyangga kehidupan bernegara dan menangkal ancaman-ancaman di luar. Jadi apabila suatu bangsa tidak mempertahankan identitas nasional, maka bangsa itu akan mati. Nah, identitas nasional itu merupakan sebuah pembeda antar bangsa. Nah, pentingnya identitas nasional itu bagi negara ada beberapa hal. Untuk yang pertama, identitas nasional diperlukan dalam interaksi antar bangsa, baik dalam konteks individu maupun dalam konteks negara. Lalu untuk yang kedua, identitas nasional menentukan status dan keikutsertaan bangsa dalam dunia internasional. Lalu untuk yang ketiga itu, pola interaksi dan ditujukan oleh bangsa menggambarkan kondisi struktur sosial bangsa tersebut. Nah, rasionalisasi identitas nasional itu harus ditunjukkan dalam sikap yang baik serta tanggung jawab demi keutuhan bangsa dan negara. Nah, ada beberapa solusi dan cara untuk identitas nasional itu terus berkembang dan hidup di era globalisasi yang semakin maju ini. Nah, untuk yang pertama, memahami esensi dari budaya yang berlaku di dalam kehidupan. Lalu yang kedua itu melestarikan nilai-nilai kearifan lokal. Lalu yang ketiga, memiliki jiwa kreatif dan inovatif. Lalu yang keempat itu memiliki filtrasi dalam melaksanakan pergaulan. Yang kelima, lebih mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingan individu. Itu sangat diperlukan ya dalam identitas nasional. Lalu yang terakhir itu ikut berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Jadi kita sebagai warga itu sudah selayaknya dalam melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi harus selalu membawa identitas nasional. Jadi itu sebagai bangsa Indonesia dalam berbagai aspek. Mungkin seperti itu. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mendukung munculnya identitas nasional di Indonesia. Yang pertama yaitu faktor objektif dan yang kedua yaitu faktor subjektif. Faktor objektif terdiri dari faktor geografis, ekologis, dan demografis. Sedangkan faktor subjektif terdiri dari faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan. Kondisi geografi, ekologi yang membentuk Indonesia sebagai wilayah beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antar wilayah dunia Asia Tenggara. Ikut mempengaruhi perkembangan demografis, ekonomis, sosial, dan kultural bangsa Indonesia. Secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai dengan munculnya rasa kesadaran rakyat Indonesia bahwa bangsanya sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan kebangkitan nasional. Adapun secara sosiologis, identitas nasional Indonesia terbentuk dengan proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka, maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Sedangkan secara politis, bentuk identitas nasional Indonesia menjadi pembangun jati diri bangsa Indonesia, yakni meliputi bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan yang terakhir yaitu pembentukan identitas nasional Indonesia melalui pengembangan kebudayaan,
yakni melalui Kongres Kebudayaan 1918 dan Kongres Bahasa Indonesia I tahun 1938 di Solo. Dan pelaksanaan kongres tersebut telah memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan jati diri atau identitas nasional. Poin terakhir yaitu identitas nasional bangsa Indonesia. Menurut Erwin, pada tahun 2013 yaitu pada halaman 46 sampai 48, identitas nasional bangsa Indonesia dapat dirumuskan ke dalam 3 bidang. Yang pertama yaitu identitas fundamental, yang kedua yaitu identitas instrumental, dan yang ketiga yaitu identitas alamiah. Yang pertama yaitu identitas fundamental. Identitas fundamental, identitas ini merupakan identitas yang bersifat mendasar atau pokok. Dalam hal ini, Indonesia memiliki identitas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pandangan hidup, etika politik, dan juga paradigma pembangunan. Yang pertama ini merupakan Pancasila. Pancasila sebagai situasi kejiwaan dan karakter bangsa Indonesia, di mana mengandung suatu cita-cita, hukum dasar, juga pandangan hidup bagaimana warga negara Indonesia itu harus bersikap. Yang kedua yaitu Pancasila menjadi falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang mengarahkan untuk mencapai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Tentunya kita harus sudah menyadari bagaimana pentingnya Pancasila untuk kehidupan kita ini. Kita harus mengimplementasikan Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Pengimplementasian Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari kita itu dimulai dari sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kehidupan sekarang ini, setiap masyarakat Indonesia dijamin kebebasannya dalam menjalani kepercayaannya masing-masing. Masyarakat saat ini dapat menjalani kepercayaannya dengan tenang, tanpa gangguan intoleransi. Pada sila ini juga, masyarakat diminta agar tidak menistakan agama lain dan harus menjunjung tinggi kerukunan umat beragama antar satu sama lain. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini, semua masyarakat Indonesia itu harus bertindak adil. Juga kita sebagai seorang makhluk sosial yang membutuhkan orang lain harus bertindak secara manusiawi dan tidak menyakiti manusia manapun. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Dalam sila ini, semua warga Indonesia tidak boleh melakukan aksi-aksi yang dapat merenggangkan persatuan dan kesatuan negara, seperti melakukan tindakan terorisme, intoleransi, separatisme, dan hal-hal yang lainnya. Sebagai warga negara Indonesia juga, kita harus tetap menjaga keutuhan negara kita. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini, kita diberi kebebasan untuk berpendapat, tetapi kita juga harus mampu menghormati pendapat orang lain, serta sebagai warga negara yang baik, kita harus menghormati segala keputusan yang telah dirundingkan bersama, apapun itu hasilnya. Dan yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ini dapat dilihat bahwa tujuannya yaitu agar seluruh warga negara Indonesia ini sejahtera dan mendapatkan keadilan. Seluruh rakyat Indonesia ini berhak mendapatkan penghidupan yang layak, penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan keamanan dan hukum yang seutuhnya, serta semua hal yang berkaitan dengan kesejahteraan warga negara. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini sebagai pandangan hidup, yaitu merupakan landasan konstitusional bagi bangsa Indonesia dalam berperilaku, berbangsa, dan juga bernegara. Yang kedua yaitu Undang-Undang 1945 ini sebagai etika politik. Maksudnya, Undang-Undang 1945 ini memberi peran dan tugas terkait sistem politik di Indonesia. Dan yang terakhir, Undang-Undang Dasar 1945 ini sebagai paradigma pembangunan. Maksudnya, memberi batasan terhadap kekuasaan dan menjamin perlindungan HAM di Indonesia.
Yang kedua yaitu identitas instrumental. Identitas instrumental ini sesuai dengan namanya, yaitu instrumen atau perangkat, merupakan perangkat yang digunakan oleh sebuah negara sebagai identitasnya. Dengan kata lain, identitas instrumental ini merupakan ciri khas dari negara tersebut. Misal, yang pertama itu ada bahasa, dasar negara, juga bendera, dan lagu kebangsaan. Kita, negara Indonesia sudah pasti memiliki identitas tersebut. Yang pertama yaitu bahasa. Indonesia juga memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu dasar negara. Identitas dari dasar negara Indonesia itu yaitu Pancasila. Yang ketiga yaitu bendera. Tentu saja bendera negara Indonesia itu yaitu bendera merah putih. Hal tersebut merupakan ciri khas dari negara Indonesia. Dan yang keempat yaitu lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan negara Indonesia itu yaitu Indonesia Raya, yang tentunya berbeda dengan negara-negara yang lainnya. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini merupakan bahasa persatuan yang digunakan oleh bangsa Indonesia, yang berasal dari bahasa Melayu. Nah, kenapa sih bahasa Indonesia itu mengambil dari bahasa Melayu? Pada dasarnya, dahulu bahasa Melayu ini telah digunakan oleh berbagai suku untuk melakukan interaksi di wilayah Nusantara. Selain itu juga, bahasa Melayu telah digunakan oleh para pedagang pada saat berniaga di Kepulauan Nusantara. Maka dari itu, bahasa Melayu itu menjadi awal dari bahasa Indonesia yang digunakan sebagai bahasa persatuan. B. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Garuda Pancasila melambangkan kemegahan negara Indonesia. Garuda Pancasila didesain oleh Sultan Hamid II dari Kesultanan Pontianak. Garuda Pancasila dilambangkan oleh seekor burung Garuda yang berdiri tegak, kepalanya menghadap ke kanan, dan mengembangkan sayapnya ke kanan dan ke kiri. Pada sayap kanan dan sayap kirinya berelar 17 helai, dengan ekor berelar 8 helai, dan leher berelar 45 helai. Ini menunjukkan bahwa pada saat kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 bulan 8 tahun 1945, pada dadanya terdapat perisai yang terbagi menjadi 5 ruang di tengah dan 4 di tepi. Pada sila pertama, ditunjukkan gambar bintang. Bintang cemerlang atas dasar hitam merupakan sinar cemerlang abadi dari ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua ditunjukkan oleh gambar rantai. Rantai terdiri atas gelang-gelang, persegi dan bundar yang bersambung satu sama lain. Dalam sambungan yang tiada putusnya adalah lambang pri kemanusiaan. Sila ketiga ditunjukkan oleh gambar pohon beringin. Pohon beringin adalah lambang kebangsaan. Sila keempat ditunjukkan oleh banteng. Banteng merupakan kedaulatan rakyat. Sementara itu, sila kelima ditunjukkan oleh padi dan kapas, adalah lambang kecukupan. Kaki burung melengkung ke atas, pada pita itu bertulis Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi satu jua. Itu merupakan semboyan negara Indonesia. C. Bendera negara. Bendera negara Indonesia yaitu merah putih. Merah artinya berani, dan putih artinya suci. Akan tetapi, merah putih adalah cerminan jiwa bangsa Indonesia, dengan semangatnya yang memerah dan dilandasi dengan hati yang putih. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, pasal 35, dinyatakan bahwa bendera negara Indonesia yaitu merah putih. D. Lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya, yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Lagu ini menggambarkan semangat, cinta tanah air, dan kegagahan bangsa Indonesia.
Lagu ini pertama kali diperdengarkan dalam forum resmi, yakni sebelum Kongres Pemuda II atau yang merumuskan Sumpah Pemuda ditutup pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Dengan peristiwa itu, lagu Indonesia Raya dimainkan dengan biola tanpa syair. Ketika pertama kali dinyanyikan, lagu tersebut disambut dengan tetesan air mata dan semangat menggelora demi Indonesia merdeka. Dalam pasal 36B, dinyatakan bahwa lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Yang ketiga, yaitu identitas alamiah. Identitas ini menyangkut adat istiadat, tata kelakuan, dan kebiasaan. Sikap yang dapat diterapkan sebagai identitas nasional Indonesia, yaitu ramah tamah, hormat, dan sopan terhadap orang tua, serta gotong royong. Sikap tersebut dapat bersumber dari adat istiadat dan tata kelakuan. Contoh kasus pelanggaran identitas nasional, salah satunya datang dari sebuah ormas dari Kabupaten Garut, Jawa Barat, yaitu sebuah ormas yang ingin mengubah lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila, yang semula kepalanya menghadap ke kanan, menjadi kepalanya menghadap ke depan, dan diberi mahkota. Berikut cuplikan videonya. Kaitan dengan persoalan masalah Tunggal Rahayu ya, ini memang yang kita soal itu mengenai gambar Garuda, karena ini sebagai lambang negara ya, itu sudah diatur oleh Undang-Undang 23 tahun 2009 tentang lambang negara. Nah, kemudian ini dikaitkan juga dengan persoalan Permendagri mengenai ormas ya, yang punya legal formal apabila memakai lambang negara, bendera, atribut pemerintahan, ini akan diterbitkan sanksi sampai katakanlah pencabutan izin. Itu yang punya legal formal ya. Apalagi lembaga ini belum ada proses perizinan yang dilakukan. Jangankan untuk akta hukum umum ya yang diterbitkan Kemenkumham atau mungkin surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Kemendagri, untuk akta notaris saja dia nggak punya, dan mereka datang utusannya hanya menyampaikan ini saja ke kami ya. Nah, ini yang kami soal ini mengenai burung Garuda ini ya sebagai lambang negara. Ini dengan kepalanya lurus, bermahkota, ya. Terus huruf Bhinneka Tunggal Ika ini ada tambahan Sunata Logawa, ya. Nah ini yang menjadi masalah. Silanya nggak dirubah, Pak? Kalau untuk silanya nggak dirubah. Dan kebetulan dari hasil rapat tadi kita sepakat bahwa hukum itu menjadikan prioritas untuk penanganan hal ini ya, dan ini sudah berproses secara bertahap. Apakah memang ini ditemukan persoalan pidananya atau tidak ya, dan ini mungkin sejalan juga dengan Majalengka ya. Kalau Majalengka ini aktivitas sudah tidak ada di sana. Dan memang ini nampaknya mungkin lebih pada pendekatan aspek hukum juga, karena pihak kepolisian dan kejaksaan yang turun langsung ke lapangan. Nah, jadi dalam cuplikan video tersebut, kita dapat mengetahui bahwa mengubah atau melecehkan lambang negara Indonesia itu tidak boleh, karena telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2009 tentang lambang negara. Apalagi ormas tersebut belum diketahui kelegalannya. Sudah sepantasnya ormas tersebut dihukum atau diberikan sanksi.
karena telah memakai lambang negara Indonesia dan mengubahnya tanpa perizinan. Untuk itu, kita sebagai generasi muda penerus bangsa, kita sebaiknya harus menjaga nama baik negara Indonesia, menjaga persatuan dan kesatuan, dan menjaga identitas nasional Indonesia. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.